kita mulai belajar servis handphone. Sebenarnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelumnya kita udah belajar tentang part-part HP. Ada apa aja sih? LCD, baterai, papan cas, fleksibel tombol, buzzer, atau speaker. Nah, setelah itu kita belajar lagi kemarin tentang pengenalan komponen. Ada namanya resistor, kapasitor, dioda, transistor, IC kelabang, IC sinyal, IC PA, MMC, CPU, dan IC power. Kita udah belajar, udah terangin kemarin. Saat kita masuk ke pembedahan kasus, kita dimulai dari kerusakan LCD. Ini LCD bro. Ini namanya LCD handphone. Handphone apa ini bang? Ini handphone Android. Ini merek Vivo ya. Ini LCD masih ori bawaan. Kerusakan LCD biasanya di fisik dia pecah, gambar hilang, gambar ada, lampu mati. Nah, kita bedah di sini. Bang, kalau LCD-nya pecah bisa diperbaiki nggak? Tergantung yang pecah apa. Kalau yang pecahnya di glass, kaca, gambar masih bagus, itu masih bisa diperbaiki. Terus kalau gambar masih ada, lampunya mati, itu masih bisa diperbaiki. Dia tergantung analisa kalian sendiri. Handphone itu mati LCD-nya gara-gara kenapa? Kena air, bisa korosi di lampu. Ya, ini jalur lampu. Jadi LCD itu ada jalur lampu yang ke sini. Nah, lampunya di dalam LCD ada jalur gambar. Untuk jalur gambar dia larinya ke kapasitor, resistor, IC kaca, dan masuk ke LCD. Nah, untuk yang bisa diperbaiki LCD itu ada gambar, lampu mati, dan terus posisi pecah, tapi gambar masih ada. Itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau untuk yang pecah, gambarnya juga pecah, hilang, ya udah ganti LCD, nggak bisa diperbaiki. Jadi yang bisa diperbaiki untuk kacanya yang pecah, gambar masih ada, tuh bro. Lampu mati, gambar masih ada. Terus kalau nggak ada gambar bang, nggak ada gambar, lampu mati, LCD masih utuh. Kita cek dulu LCD-nya. Di bagian sini ada korosi nggak? Korosi, patah. Cek bagian sini. Kalau memang ada yang korosi, solusinya apa bang? Kita bersihkan. Pakai apa? Pakai sikat, pakai thinner, pakai bensin. Tuh. Bisa dibersihkan tanpa harus ganti. Terus ada lagi yang patah. Nah, itu bisa diakalin, bisa diservis dengan cara ngejumper, dengan cara ganti songket. Ini maksudnya ngejumper yang seperti apa bang? Jadi yang untuk cara ngejumper, misalkan nih, ini songket LCD ya, LCD. Ini kaki-kakinya, nah ini masuk ke fleksibel yang dimaksud fleksibel ini ya, ini ini jalurnya. Misalkan di sini patah, ini patah. Nah, yang ini nih, yang ini patah.
kita bisa perbaiki. Bisa. Kita ambil jalur dari sini, dikerip, kasih timah, solder, lalu sambungan ke sini. Nah, dari sini ke sini. Jadi bisa disambungkan. Tarik timah aja, tarik kabel. Nah, kabelnya kabel apa? Kabelnya kabel jumper ya, kabel khusus. Jadi dia kabelnya kecil. Aduh, saya udah nggak ada lagi, udah habis. Jadi dia perlu dikasih timah dulu agar bisa nempel dari sini ke sini. Nah, itu untuk kasus LCD. Kalau pecah, ya, pecah, gambar masih ada. Bisa diganti gelas. Atau kaca. Terus mati lampu. Mati lampu. Dengan catatan gambar masih ada ya. Gambar tampil. Oke. Dengan catatan gambar tampil. Oke, kita tracking jalur lampunya. Jalur lampu itu kemana? Nah, dari sini bro. Ini jalur lampu lari ke songket LCD. Nah, ini songket LCD. Ini udah otomatis, ini ada yang terhubung ke sini. Kita tracking. Nah, terhubung nggak di sini, songketnya masih bagus nggak? Kalau masih bagus, ini masih mulus. Nah, kita lihat, cek di mesin. Nah, ini mesinnya. Nah, terhubung ke sini. Ya kan? Untuk LCD. Jalur lampu dari sini ke sini. Ini kalau yang kasusnya mati lampu, kita tracking, dibuka LCD. Nah, jalur lampunya di sini kita buka. Ada pelapis ya, lakban. Nah, kita buka aja. Kalau di sini bersih, udah otomatis berarti jalur yang ke sana. Tapi kalau ke sini yang karatan, kita bersihin, solder ulang. Atau ganti timah. Itu belum. Gimana bang caranya ganti timah? Udah bersihin aja dulu pakai sika sama tinus. Habis itu kita kasih timah, solderin ulang. Itu tuh mastiin jalur sini tuh aman. Terus songket sini aman, aman bang songketnya. Boleh, berarti jalur aman. Nah, kalau untuk kasus mati lampu, LCD aman. Di tes LCD baru, tetap mati. Berarti kerusakan di mana? Ada handphone mati lampu. Di telepon berdering. Cuman nggak tampil. Gambar masih ada. Cuman cahaya nggak ada. Nah, itu yang kasusnya mati lampu. Di tes LCD masih tetap mati. Berarti kerusakan di mana? Bisa disongket. Songket LCD ya. Bisa di IC lampu. Nah, kita track. IC lampu mana bang? Ciri-cirinya seperti apa? Nih, yang perlu dianalisa untuk kasus handphone yang mati lampu. Siapa tahu punya kakaknya handphonenya mati lampu. Bisa di tracking dari LCD, dari songket, dari IC-nya. Ciri-ciri IC lampu. Ciri-cirinya IC lampu ya. Berbentuk kotak,
dikelilingi lilitan atau resistor dan dioda. Tanpa kita cari skematik larinya kemana-mana, kita bisa ngelihat ciri-cirinya. Ciri-ciri IC lampu dikelilingi lilitan atau resistor berukuran besar. Ini lilitannya. Jeng 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 ya. Ini lilitan IC lampu. Terus diodanya mana, Bang? Diodanya ini sebelahnya. Ciri-ciri dioda seperti apa? Nah, kemarin sudah dijelaskan ciri-ciri dioda itu hitam pekat, berkaki 2. Tuh. Diodanya pasti ada lambang segitiga. Untuk diodanya ada lambang segitiganya. Ini yang artinya apa? Artinya dia coba untuk penguat tegangan. Kenapa isi lampu butuh penguat tegangan? Karena yang dikonsumsi untuk lampunya itu 12 volt. Sedangkan baterai itu cuma 4 volt. Jadi kenapa baterai 4 volt dia bisa ngeluarin tegangan 12 volt untuk si lampu LCD. Tuh. Makanya ada yang namanya dioda. Dioda yang fungsinya untuk penguat tegangan. Yang awalnya dari baterai itu 4 volt jadi 12 volt. Ini untuk yang plus ya. Jadi IC lampunya sebelah mana? Ini IC lampu tuh. Yang kotak jengkelin. Ini IC lampu. Ciri-ciri IC lampu yang rusak itu seperti apa? Untuk ciri-ciri IC lampu yang rusak, tegangan 12 volt hilang. Tapi catatan tegangan 4 volt ada. Nah, tegangan 4 volt itu dari mana? Tegangan 4 volt itu dari baterai, konsumsi baterai untuk suplai IC. Suplai IC lampu. Itu suplai IC lampu, tegangan baterai 4 volt. Sedangkan lampu dia membutuhkan konsumsi 12 volt. Makanya di situ ada namanya dioda. Fungsinya untuk penguat tegangan. Jadi untuk kerusakan LCD, kerusakan mati lampu, kerusakan pecah. Ya. Kita kupas dari kerusakan satu dulu, LCD. Kerusakan LCD macam-macam dulu. Mati lampu. Dengan catatan gambar masih tampil. Nah, bagaimana cara ngelihatnya, Pak? Kita senterin. Kita pakai senter yang terang dari atas. Kalau masih ada gambar, ya oke, fix. Itu berarti lampunya mati. Lampu mati bisa dari LCD, juga bisa dari mesin. Dari LCD kita tes aja LCD baru seperti apa. Kalau LCD baru masih mati, ya udah fix, berarti jalur ke mesinnya ini. Nah, dari mesin ini dia berarti dari songket ya. Kita songket tracking, cek jalur dari IC lampu ke songket ini. Songket ini ada nggak tegangannya dari si IC lampu. Sebelum tracking dari sini, kita cek dulu IC lampu itu ada nggak tegangan baterainya 4 volt. Jadi untuk IC lampu ketegangannya seperti ini loh. Nah,
Ini konektor baterai. Konektor baterai. Jalur plus, ini minus ya. Minus itu apa? Minus itu grounding. Ya, ini voltase. Voltasenya berapa Pak ngukurnya? Paling minimal itu 3,7 volt. Paling tinggi biasanya itu 4 volt. Ada yang 4,1, 2. Paling tinggi 4,2 volt. Itu loh. Nah, dari konektor baterai, jalur plusnya larinya kemana? Ke IC lampu. IC lampu ini biasanya ada resistor. Dia fungsinya buat penghubung tegangan 4 volt ke IC lampu. Jadi suplai IC lampu itu butuh tegangan berapa? Tegangan 4 volt. Tegangan baterai. Tuh. Nah, dari si IC lampu ntar dia nyebar. Mana nyebarnya? Set. Songket LCD. Dari IC lampu ke songket LCD dia ada namanya lilitan. Nah, itu ciri-cirinya IC lampu, ada lilitan berukuran besar, ada dioda. Nah, fungsinya dioda itu penguat tegangan. Nah, fungsinya lilitan ini sebagai jembatan. Nah, dari songket LCD dia tampil LCD. Nah, ini LCD. Dia tampil lampu. Jadi konsumsi untuk lampu LCD itu 12 volt. Penguat tegangannya dia di sini dioda. Sedangkan IC lampu membutuhkan tegangan 4 volt. Itu belum. Itu untuk kerusakan mati lampu, kerusakan LCD ya. Jadi tracking ke kerusakan mati lampu itu bisa dari LCD, bisa dari mesin. Mesin itu apa? Oh, mesin itu mainboard yang isinya cuma komponen-komponen dan IC. Kasus yang paling berat ada di mesin. Kalau untuk LCD ringan, kita cuma ngetes LCD aja. Kalau LCD tampil ya udah berarti LCD-nya yang kena. Kalau nggak mau ribet untuk nge-nyervis LCD ya ganti aja part LCD-nya. Tapi kalau cuma untuk menghemat, servis aja dulu sih. Untuk ke IC lampu. Jadi untuk lampunya bisa diservis. Nah, lampunya bisa diganti juga boleh, cuman dengan resiko atau catatan tidak sempurna seperti baru ya. Biasanya ada cacat, namanya putih bintik, gitu bro. Jadi untuk pengertian tentang kerusakan LCD, mati lampu, LCD pecah, saya sudah jelaskan di sini. Ya, namanya kita belajar pelan-pelan. Dari kerusakan LCD dulu kita harus pahami. Sekian itulah dari saya pembelajaran tentang LCD, kerusakan mati lampu, kerusakan gambar itu. Nah, untuk gambar display nanti kita next berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini, semoga bermanfaat buat kalian.
Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.